Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Hari ini hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita rayakan dengan bersuka cita. Naikkan pujian, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini adalah hari kebangkitan-Mu. Kami merayakannya, kami bersuka cita bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu mengalahkan maut, sehingga kami yang berdosa ini Tuhan diselamatkan, dan janji keselamatan itu pasti bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami ucap syukur walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi kasih Kristus terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengawali ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertata lewat pujian dan penyembahan, bahkan lewat firman-Mu Tuhan kami diberikan kemampuan, kekuatan, bahkan dorongan yang kuat untuk serupa dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan naikkan syukur kita lewat pujian selanjutnya. Mari Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita bersuka cita karena kebangkitan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kita naikkan satu pujian dari NP78, marilah nobatkan Sang Raja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita memuji Tuhan dengan bersuka cita. Marilah nobatkan
tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan membawakan pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa bisa di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan naikkan pujian indah yang berjudul Kuasa Salib-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Karena kuasa salib Yesus yang memberikan kita keselamatan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau beri
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi ini patut bersyukur karena Dia sudah bangkit. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita mengingat bagaimana kemenangan itu sudah menjadi milik kita sebagai orang-orang yang percaya. Firman Tuhan pagi ini saya berikan judul kebangkitannya berbicara. Kebangkitannya berbicara. Kita akan belajar apa dari kebangkitan Yesus Kristus ini. Dan firman Tuhan saya ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau Allah kami yang sudah bangkit, memberikan kemenangan buat kami. Pagi ini Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sebab itu kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekitar 2000 tahun yang lalu, pagi-pagi yang benar, ada sekelompok wanita yang setia untuk mendatangi kubur. Sebagaimana mereka percaya tempat meletakkan batu. Ya, ketika itu dia tahu batu itu ditutup. Dan dia tahu pemimpinnya sudah tidak bernapas dan guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka pergi ke kubur pagi itu dengan pola pikir yang sama. Seperti kalau kita pergi ke pemakaman, tempat kita meletakkan orang-orang yang kita kasihi di peristirahatan mereka terakhir. Hati mereka terasa sedih, tidak karuan, berat. Sungguh saudara, ini betapa sulitnya mereka mendamaikan hati dengan kenyataan bahwa mereka telah terpisah dari Yesus, Tuhan yang ilahi. Tetapi mereka pagi-pagi benar, mereka bergegas. Namun ketika mereka sudah sampai di kubur, apa yang mereka temui? Dan itu sangat menggelisahkan mereka. Mereka melihat batu penutup kubur itu telah terguling dan mereka langsung menyimpulkan bahwa jenazah di dalamnya pasti sudah diambil orang. Dipenuhi duka cita, mereka tercenung di pemakaman yang terbuat dari potongan batu itu dan dia melihat malaikat dengan jubah yang menyilaukan. Dan ketika berdiri dalam kepiluan, ada satu suara berbicara kepada mereka, "Janganlah kamu takut,
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 5 sampai dengan 7. Berita yang mengejutkan. Nah, kebangkitan itu masih berbicara sampai pada hari ini. Apa yang dikatakannya kepada para murid-murid pada zaman modern ini? Apa yang dikatakan kepada orang-orang yang telah kehilangan arah? Hari ini kita belajar. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa kebangkitannya masih berbicara kepada kita dengan jelas, dengan pasti, bukan asal-asalan. Yang pertama, saudara, kebangkitannya berbicara tentang Allah yang hidup. Bukan kematian Kristus yang membuktikan misi atau kemesiasannya. Seandainya Tuhan kita tetap ada di dalam kubur dan kembali menjadi debu, kegelapan kita pasti akan sepakat 3 jam usai penyalibannya itu. Ya, kegelapan itu pasti akan sepakat setelah 3 jam itu akan menjadi satu kegelapan yang gelap. Tak akan ada lagi harapan untuk terbebas dari dosa dan maut. Tetapi saudara, dengan kebangkitannya ini, kegelapan itu menjadi sirna. Sebab ada harapan di dalam Yesus Kristus karena Allah bangkit. Nah saudara, kematian tak dapat menghalanginya. Kebangkitannya adalah kemenangannya. Ini adalah bukti dari semua yang pernah dinyatakannya. Ini merupakan tanda bahwa pekerjaannya diterima oleh Bapa di sorga. Tidak ada catatan dalam sejarah yang telah ditegakkan dengan sangat kokoh oleh ucapan para saksi yang bisa dipercaya. Seperti halnya fakta-fakta ini bahwa Kristus telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pria dan wanita yang karakternya tak tercela telah memberikan kesaksian bahwa mereka melihat dia, mengenal dia, makan bersamanya dan bercakap-cakap dengannya saat ia mengunjungi mereka dalam tubuh kebangkitannya. Lukas, sang dokter terkasih, berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Setelah kebangkitannya saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Dan dia berkata seolah jangan takut, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku ada di antara engkau. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Kita melihat bahwa kebangkitannya berbicara bagaimana Allah hidup di antara kita. Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kehidupan kita. Hari demi hari, langkah demi langkah. Jadi saudara, tidak ada fakta dalam sejarah yang lebih pasti daripada yang menyatakan bahwa Kristus hidup. Kristus hidup. Artinya Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Percayalah kepada Dia. Buka hatimu dan biarkan Dia bertahta atas hidupmu. Yang kedua saudara, kebangkitan mengesahkan kekristenan. Mengapa demikian? Akan sulit menjelaskan kehidupan Yesus Kristus apabila kita menemukan catatannya di dalam buku yang lain, di luar perjanjian baru. Namun kekristenan telah meninggalkan masa lalu sejarah yang pasti, yang nyata. Pewahyuannya yang ajaib jauh dari rekaan manusia.
kehidupan Kristus sepenuhnya disertai dengan keajaiban yang luar biasa. Para murid tidak percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus lagi. Mereka yakin bahwa Yesus telah mati, namun pikiran dan roh mereka mengalami perubahan besar selama 3 hari. Ketika tubuhnya dibaringkan di dalam kubur milik Yusuf Arimatea. Sungguh mereka terguncang oleh karena kematian Yesus Kristus. Namun kini para murid telah percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Iman mereka akan fakta bahwa Yesus telah menang atas maut merupakan bukti yang paling penting bagi kita dibandingkan bukti-bukti lainnya. Menganggap bahwa mereka kemudian menghabiskan hidup mereka dengan di dalam penganiayaan, menderita kekurangan, dan bahkan kematian hanya menyokong dongeng yang indah. Sungguh merupakan penghinaan terhadap akal budi manusia. Namun dasar kegerakan kekristenan adalah Yesus disalibkan, mati, dan bangkit dalam kuasa kemuliaan Allah. Itulah kekristenan. Jadi saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22 dikatakan apa? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Inilah pemulihan yang terjadi bagi kita orang-orang berdosa. Oleh karena Adam yang pertama, seluruh manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena Adam yang kedua yaitu Kristus, kita beroleh pengharapan. Kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Karena Dialah yang memulihkan. Artinya saudara, sungguh kita melihat bahwa kebangkitan mengesahkan kekristenan kita. Artinya ini bukan omong kosong. Artinya kekristenan adalah satu hidup yang kekal bersama dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang berkata masih mencari keselamatan, mencari kekekalan, mencari jalan untuk menuju ke surga. Tapi saya katakan bahwa hari ini kebangkitannya menyatakan Dia hidup. Menyatakan satu kemenangan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mengesahkan kekristenan kita. Bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada kemenangan. Yang ketiga, kebangkitan memastikan penebusan jiwa. Penjelasan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus, sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, landasan utama telah dicabut dari sistem kekristenan dan pengharapan yang dibangun manusia di atas Yesus akan menjadi sia-sia, akan menjadi runtuh dan tidak berguna lagi. Jadi saudara, yang mengokohkan, yang meyakinkan kita oleh karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Iman yang menyelamatkan bersandar sepenuhnya di atas dasar yang bersejarah. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Iman kita ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang bangkit, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Jadi saudara, oleh karena itulah Dia bangkit. Oleh karena Dia mau memastikan bahwa saudara dan saya ditebus jiwanya. Ini bukan main-main, ini bukan bohongan, tapi satu kepastian. Oleh karena kebangkitannya, Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan saat ini Dia ada di mana? Dia ada di sorga. Dia sudah menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Kita tidak tahu yang mana duluan.
Apakah Tuhan Yesus datang duluan ke dalam dunia ini menjemput kita semua rame-rame? Atau kita yang dipanggil Tuhan satu persatu? Kita tidak tahu. Tetapi mari kita berjaga-jaga. Oleh karena Dia yang sudah bangkit memastikan bahwa kita juga ditebus. Kita juga hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, kebangkitan adalah dasar bagi pengharapan hidup setelah kematian. Ini kabar baik, kabar sukacita bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan kita adalah janji tentang kebangkitan yang lain. Di atas kebenaran inilah doktrin tentang hidup kita kelak ditegakkan. Kebangkitan ini menyerukan dengan tegas bahwa kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian adalah satu dan berkesinambungan. Ada sambungannya. Kehidupan itu tidak terputus oleh kematian. Yesus yang sama yang telah diambil dari para murid melalui kematian telah dikembalikan kepada mereka melalui kebangkitan. Ya, Tuhan Yesus diambil dari murid-murid oleh kematian dan dikembalikan kepada mereka melalui kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, sewaktu orang-orang yang kita kasih meninggal dan masuk ke dalam alam yang senyap, pengharapan apa yang kita miliki untuk berjumpa dengan mereka? Tidak ada yang lain kecuali kata-kata Kristus yang telah bangkit, yang berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Itulah janji Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, sampai hari ini kebangkitannya terus berbicara kepada kita. Kebangkitannya yang pertama tadi berbicara tentang Allah yang hidup. Yang kedua, kebangkitannya berbicara mengenai mengesahkan kekristenan. Yang ketiga, kebangkitannya memastikan akan penebusan jiwa kita, orang-orang yang berdosa. Dan yang terakhir saudara, kebangkitannya adalah dasar bagi pengharapan kehidupan kita setelah kematian. Setelah kematian masih ada kehidupan. Bukan berarti setelah kematian selesai sudah. Tidak, masih ada kehidupan, yaitu bersama-sama dengan Allah kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan hidup untuk selama-lamanya, bersukacita berbahagia bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berulang kali hati kita diingatkan bahwa kebangkitan adalah satu-satunya jaminan akan hidup yang kekal. Seperti halnya semua misteri tercakup dalam kuasa supranatural Allah, kita mungkin tidak bisa memahaminya, tetapi kita bisa menggenggamnya untuk memperoleh penghiburan dan damai sejahtera. Ada pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau Dia tidak bangkit, semua akan menjadi sia-sia. Dan kita percaya Dia sudah mendahului kita. Dia mati, dikuburkan, dan Dia dibangkitkan, dan Dia sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saudara, kita diingatkan bahwa Dia sudah bangkit. Dia sudah menang, menebus saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memperoleh berita sukacita. Kami diingatkan bahwa Engkau Yesus yang sudah bangkit. Engkau sudah menang untuk menebus dosa-dosa kami orang berdosa. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih berdosa. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan ajar kami taat kepada Roh Kudus. Kami taat akan firman-Mu Tuhan. Dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sungguh menyatakan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan. Ajar kami terus
bersama melakukan pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memasukkannya di amplop dan memberikannya di kotak yang ada di gereja, atau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi sekretaris gereja untuk mengambil di rumah atau bisa ditransfer di rekening yang akan ditampilkan. Persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi berkat bagi pelayanan kita, dan kita percaya kalau kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur buat hari ini kita boleh merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya Allah kita yang kita sembah, Dia sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Dan di akhir ibadah ini mari kita bersama-sama berdoa, memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online, kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami dan dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah beribadah pagi ini, kiranya Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka dalam aktivitas sepanjang minggu ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami percaya berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.